Bisa lebih keras nggak? Bunda, tadi pemateri pertama Mbak Kasien. Bisa lebih keras nggak suaranya? Mbak Nadira boleh minta tolong untuk sedikit di share screen tadi dari Mbak Iwen. Mbak Iwen memaparkan data kasus TPPO di Indonesia, di mana kebanyakan itu menyasar kepada perempuan dan anak yang menjadi korban. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena ada beberapa faktor yang saya garis bawahi itu. Yang pertama, minimnya lapangan kerja di Indonesia sehingga menyebabkan orang-orang Indonesia itu ingin terpaksa untuk mengais rezeki, mencari rezeki di luar negeri. Kemudian anggapan bahwa pekerja migran itu kan kebanyakan kerjanya sebagai pekerja rumah tangga. Nah, kebanyakan yang diambil ataupun dari pihak majikan itu memintanya dari perempuan, seperti itu, Bunda. Dan modus-modus TPPO ini ada banyak sekali. Yang pertama itu melalui jalur umroh, kemudian ada jalur namanya pengantin pesanan, kemudian dari jalur beasiswa, ada juga cara merekrut yang sangat soft, sangat lembut, sehingga korban itu tidak sadar bahwa dirinya adalah korban, yaitu dengan mendekati sebagai pacar atau menikahinya, begitu, Prof. Selain itu juga dipaparkan bahwa pada masa pandemi ini korban TPPO itu semakin banyak, semakin meningkat. Nah, korban TPPO ini dikirimnya itu kebanyakan di kota-kota besar dan juga pusat pariwisata di luar negeri. Upaya yang dilakukan oleh Kabar Bumi itu biasanya melalui sosialisasi, baik secara online maupun offline, untuk mencegah supaya banyak dari teman-teman yang teredukasi mengenai TPPO. Prof. Ini nanti kami izin untuk menggabungkan video yang dari Mbak Kasien dengan pemaparannya supaya nanti dapat kami upload di YouTube dan dapat disimak banyak orang. Sudah? Saya boleh izin membacakan CV-nya Prof. Musda terlebih dahulu, nih, Prof. Ini sampai jam berapa ini acara kita? Sampai pukul 18, Prof. 18 ya? Oke, berarti sekitar 30 menit lagi. Ini soalnya kalian membuat link yang sulit ya, jadi tolong deh. Lain kali itu jangan bikin yang susah-susah. Ya, jadi ini pakai link ini mudah kok ya. Saya langsung klik masuk. Jadi tolong belajar mencari sesuatu yang lebih mudah. Kalau bisa mudah, jangan seperti iklan rokok itu ya, kalau bisa dipersulit kenapa harus mudah? Itu kan jahat namanya. Ya, jadi orang tuh ya bagaimana memudahkan orang, bagaimana memudahkan orang untuk ikut serta dalam webinar. Karena kita ini bukan hal yang eksklusif, kita ingin membuat masyarakat kita sadar. Apalagi isu ini amat penting. Oke, silakan.
Baik, Prof. Langsung saja saya ingin sedikit membacakan CV dari Prof. Misdah Mulia. Prof. Misdah Mulia ini merupakan founder Yayasan Mulia Raya. Beliau juga menjadi Ketua Indonesian Conference on Religion for Peace, sebuah organisasi lintas iman yang aktif mempromosikan perdamaian melalui dialog agama. Prof. Misdah, karya-karyanya banyak sekali, karya tulisannya yang sedang ngetren banget, sedang populer banget itu adalah Ensiklopedia Muslimah Reformis, pokok-pokok pemikiran untuk reinterpretasi dan aksi. Kemudian Prof. Misdah aktif menggeluti tentang isu-isu kesetaraan gender dan juga hak asasi manusia. Beliau merupakan intelektual, perempuan ulama, sekaligus perempuan aktivis yang sangat kritis terhadap berbagai pandangan mayoritas yang tidak rasional dan tidak humanis khususnya dalam isu-isu agama. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bunda Misdah Mulia. Iya, terima kasih banyak. Ini kok belum nyala ya. Nah, terima kasih banyak kepada panitia ya yang pertama-tama sudah mengundang saya, dan ini adalah isu yang sangat-sangat penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah kita semua menjadi orang merdeka ya. Orang yang dapat menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Dan juga salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Jadi isu yang sudah disampaikan tadi ini oleh dari Karsiwan itu, seorang aktivis buruh, itu sangat bagus, dan data-data yang dikemukakan itu seharusnya ya membuat kita itu semuanya menjadi prihatin. Dan Anda tahu bahwa data-data itu hanyalah fenomena gunung es. Yang terungkap itu cuma sedikit sekali. Sementara kejadian di lapangan itu luar biasa banyaknya. Kenapa? Karena nggak semua orang berani melaporkan kasusnya. Ya, ini sama dengan kasus KDRT, kekerasan seksual, ya, human trafficking juga seperti itu ya. Perdagangan manusia itu mereka sudah terjebak, baru deh mereka sadar, oh ya ternyata saya ini diperdagangkan. Ya, jadi human trafficking, ya, perdagangan manusia itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan kita tahu ya bahwa perbudakan itu di masa Rasulullah itu dianggap sebagai hal yang wajar. Bayangkan ya, abad ke-7 ya, Rasulullah itu datang, Islam itu hadir untuk bagaimana melepaskan manusia dari perbudakan. Karena itu resistensi terhadap Islam ketika awal mula disampaikan ya di Mekah, itu nggak banyak yang tertarik. Kenapa? Karena masyarakat Arab ketika itu adalah masyarakat yang selain berkasta-kasta juga menjadikan budak itu sebagai properti. Nah, ini persoalan yang paling mendasar nih dalam kemanusiaan kita. Bagaimana kita mampu ya melepaskan diri kita dari keinginan untuk mengeksploitasi orang lain. Dan itu nggak mudah. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Balad ya, ayat 11 sampai ayat 13, kamu mau tahu tentang jalan yang sukar. Waktu itu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan jalan yang sukar? Jalan yang sangat sulit dalam hidup kita. Lalu Al-Quran sendiri menjawab, yaitu apa? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Nggak gampang orang Arab ketika ditawari masuk Islam, mereka mikir-mikir. Karena kalau masuk Islam berarti harus melepaskan para budak. Sementara budak itu merupakan properti, ya, lambang kesuksesan, lambang kekayaan buat masyarakat ketika itu, coba. Dan ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu
juga seperti apa yang kita lakukan sekarang, karena masyarakat itu nggak semuanya harus apa ya, nggak mudah gitu. Kita melihat sejarah perbudakan di dunia itu baru mulai kelihatan titik-titik cerah itu pada abad ke-20 ya, ketika Abraham Lincoln menyatakan perang ya terhadap perbudakan. Itu hebat loh kalau kita membaca sejarah Amerika. Lalu kemudian kemudian seluruh dunia sepakat untuk apa ya, melahirkan sebuah deklarasi yang kemudian kita kenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya itu diakui ya prinsip kesetaraan bagi semua manusia. Tidak boleh ada manusia yang diperbudak untuk alasan apapun. Ya, tapi tetap aja meskipun deklarasi itu sudah dikemandangkan pada tanggal 10 Desember 1948, tetap akhirnya kita perlu lagi ya, dunia internasional perlu lagi melahirkan sebuah convention anti-slavery khusus, konvensi internasional mengenai anti perbudakan. Itu sampai segitu-gitunya loh. Belum lagi nanti kita melahirkan berbagai kesepakatan mengenai anti perdagangan manusia, anti trafficking. Saya itu berulang kali ke berbagai negara hanya untuk membicarakan bagaimana menghentikan trafficking ini, perdagangan manusia ini. Persoalannya nggak mudah. Kenapa? Karena banyak orang yang diuntungkan dengan bisnis human trafficking ini. Nah, kalau orang bertanya, bagaimana ceritanya kok bisa manusia itu diperdagangkan? Yang pertama itu adalah karena, ya ada juga pertama ada karena memang kebanyakan faktor kemiskinan ya. Saya melakukan penelitian, rata-rata itu adalah faktor kemiskinan dan masyarakat kita itu mau cari kerja ya. Nah, ketika mau cari kerja, pengangguran yang tinggi biasanya di negara-negara yang tingkat penganggurannya tinggi seperti di Indonesia ini nih. Ya, nah, lalu kemudian ada calo-calo yang datang menawarkan rekrutmen tenaga kerja, terus mengiming-imingi anak-anak kita dengan pekerjaan yang mudah dengan gaji yang tinggi. Mestinya ya kalau semua RT kepala desa itu bekerja dengan baik, para calo ini kan akan tertangkap. Kok bisa ya ada calo-calo yang berkeliaran di masyarakat kita bukan hanya merayu, tetapi juga menipu, ya memanipulasi, kemudian menjebak. Nah, seharusnya ini ditangkap nih orang-orang seperti ini nih. Mestinya kan tahu nih, tapi kan kebanyakan yang terjadi juga terus terang aja ya, aparat-aparat desa juga banyak yang terlibat di dalam rekrutmen tenaga kerja. Ya, akhirnya kan mereka nanti setelah direkrut, mereka dipekerjakan sebagai apa? Dipekerjakan di tempat-tempat prostitusi. Saya datang ke Thailand, aduh mengerikan sekali bagaimana masyarakat itu direkrut. Jangankan ke Thailand, kejauhan ke Pekanbaru aja. Saya pernah ke Pekanbaru, di sana itu pusat prostitusi yang paling besar di Indonesia. Ya, karena apa di sana konsentrasi kebun-kebun sawit kan. Saya datang ke tempat prostitusi itu, saya waktu itu sedang ada pendidikan HAM ya di Pekanbaru, jadi saya bawa kelas kelas studi HAM itu sebanyak 30 orang untuk datang melihat langsung, melakukan wawancara kepada para prostitusi bagaimana mereka bisa sampai ke sana. Dan ini nggak mudah, saya harus minta izin dari Kementerian Hukum dan HAM untuk sampai bisa masuk ke tempat prostitusi tersebut. Apa yang terjadi ketika semua peserta itu melakukan wawancara, terbukti bahwa hampir 90% para prostitusi itu awalnya itu ditipu. Mereka katanya dijanjikan untuk bekerja di pabrik, dipekerjakan di pabrik sepatu, untuk dijadikan sebagai pemandu wisata, bahkan ada yang dijanjikan untuk menjadi guru, ternyata dibawa ke pusat-pusat prostitusi. Dan kalau orang sudah sampai ke sana nggak mudah loh, Mbak. Jadi jangan dikatakan kenapa mereka nggak lari ketika mereka tahu bahwa dirinya terjebak. Tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk keluar dari sana dia lalu harus bayar 100 juta, lalu dipalakin seperti itu. Sangat tidak mudah dan itu bukan hal yang bisa dibayangkan gitu. Bagaimana daerah mesum itu sudah dijaga oleh aparat keamanan yang berlapis-lapis ya. Jadi
nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi bagaimana masyarakat kita tuh dijebak, ya lalu sampai ke tempat-tempat prostitusi. Nah, sebagian lagi mungkin bukan dipekerjakan di dalam tempat-tempat seperti itu, tapi dia dipekerjakan pekerjaan yang kasar, yang membutuhkan tenaga fisik yang luar biasa dan digaji hanya pokoknya ya persis kayak budak gitulah. Nah, persoalannya adalah negara kita ini masih lemah dalam perlindungan terhadap mereka. Nah, sekarang saya akan membahas lalu bagaimana dengan Islam. Nah, inilah pentingnya kita memahami agama, ya bukan hanya dari aspek ritualnya. Kebanyakan kita memahami agama itu hanya sekedar memahaminya dari aspek fikih ya. Udah pokoknya yang penting kita tuh ibadah. Udah selesai. Nah, padahal kalau kita memulai memahami Islam itu dari aspek tauhid. Tauhid itu adalah akidah yang benar, yang mengajarkan bahwa kita nggak boleh bertuhan kepada siapapun. Tuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan konsep la ilaha illallah, jadi nggak ada tuh Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan itu hanya ada satu dan satu-satunya. Nah, konsep tauhid ini ya, secara utuh akan membawa kita kepada bagaimana kita menegakkan keadilan, karena nggak boleh ada orang yang diperlakukan semena-mena untuk alasan apapun. Jadi ini mendorong kepada bagaimana menegakkan keadilan. Dan kemudian mendorong kepada, karena kita hanya punya satu Tuhan, berarti kita semuanya adalah makhluk. Karena kita sama-sama makhluk, berarti kita harus saling menghargai satu sama lain. Karena menghargai makhluk berarti kita menghargai penciptanya. Nggak boleh kita perlakukan semena-mena, siapapun dia. Tapi ini nggak mudah kan? Karena itu tauhid juga membawa kepada konsep kebebasan manusia. Nggak boleh ada orang yang dipaksa untuk apapun. Kan itu artinya memaksa dia bekerja di prostitusi, memaksa dia untuk bekerja di pekerjaan-pekerjaan kasar yang sangat tidak manusiawi. Ya, karena itu mari deh kita semuanya sedikit melapangkan mata kita ya untuk melihat di sekitar kita siapa nih, di sekitar kita nih yang diperlakukan seperti budak dalam bentuk pekerja rumah tangga, atau apa itu dalam bentuk pekerja-pekerja yang lain ya. Jadi itu kita lihat ada nggak perlindungan terhadap mereka. Itulah sebabnya kenapa kita semuanya ini berusaha supaya undang-undang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga itu harus ada. Tetapi kan sudah 18 tahun undang-undang ini mangkrak di DPR karena DPR tidak memberikan reaksi yang positif ya terhadap undang-undang tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita mengajarkan ya kepada masyarakat kita? Kalau kamu betul-betul beragama, apapun agama dan kepercayaanmu, kamu pasti sadar bahwa memperbudak orang lain, ya, memperdagangkan orang lain itu adalah sebuah dosa besar. Karena itu di dalam dokumen-dokumen internasional, perbudakan dan juga perdagangan manusia ini dianggap sebagai extraordinary crime, sebagai kejahatan biasa. Ini adalah kejahatan yang luar biasa dan melibatkan banyak unsur, bahkan menjadi kejahatan transnasional. Saya waktu tahun berapa ya mengikuti perjalanan perdagangan manusia. Jadi dari Indramayu dibawa ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah dibawa ke Jakarta, dari Jakarta dibawa ke Batam. Coba banyak kan tempat-tempat transitnya. Dari Batam baru diperdagangkan ke Singapura dan sebagainya. Ini mengerikan sekali loh. Wah, jaringan-jaringannya ini sungguh sangat udah seperti mafia, begitu kuatnya karena oleh kadang-kadang terus terangnya oleh aparat militer ya. Mereka mendapat keuntungan dari bisnis trafficking ini. Karena itu ini sebuah bisnis internasional. Nah, karena itu bisa nggak kita menghentikannya? Sangat bisa. Terutama kita perlu berjejaring satu sama lain untuk melihat mulai dari lingkungan kita paling dekat. Ada nggak nih kita lihat nih? Ada nggak calo-calo atau tempat-tempat rekrutmen tenaga kerja yang yang tidak legal. Tapi tidak legal itu artinya dia bukanlah sebuah PT yang punya undang-undang, punya maksud saya punya akta dan sebagainya, punya SIUP, tetapi juga aktivitasnya juga mesti kita tahu ngapain direkrut untuk apa. Benar dia direkrut untuk tenaga kerja misalnya untuk menjadi buruh migran,
atau menjadi pekerja di pabrik, bener nggak? Karena itu kita semua harus aware, terutama juga para pemuka agama nih. Bisa nggak nih para pemuka agama juga membicarakan ya persoalan-persoalan ini di masjid, ya, di gereja, di vihara, sehingga masyarakat kita semua menjadi sadar bahwa ada hal yang penting yang masyarakat ketahui supaya nggak mudah nih. Jadi kalau masyarakat kita ngerti, begitu anak-anaknya diiming-imingi pekerjaan yang mudah tapi dengan gaji yang tinggi, itu nggak ada itu di dunia itu pekerjaan mudah tapi gaji tinggi itu nggak ada. Mestinya kita curiga dong. Nah, ini pentingnya kita mengedukasi masyarakat kita. Pentingnya kita memperkuat literasi masyarakat kita sehingga mereka nggak mudah ya ditipu, nggak mudah dimanipulasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan trafficking ini. Setidaknya bagi saya sebagai seorang muslimah itu adalah bagaimana kita menguatkannya, bahwa karena saya yakin juga para calo-calo itu, para rekruter itu ya, itu juga orang yang mengaku beragama. Nah, karena itu tolong deh, bagaimana mungkin kamu mengaku beragama tapi kamu memperbudak sesama? Bagaimana mungkin kamu mengaku sebagai orang yang beragama tapi juga kamu melakukan kejahatan, bukan sembarang kejahatan, ini kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, kejahatan, wah pokoknya nggak ada, pokoknya kejahatan ini udah di puncaknya deh, ya memperbudak sesama manusia, yang memperlakukan mereka seperti seperti komoditas, seperti objek ya, seperti wah udah deh pokoknya kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang sangat-sangat biadab gitu. Karena itu mari kita semua bersatu yang melawan semua bentuknya, mulai dari rekrutmennya, mulai dari bagaimana iklan-iklan rekrutmen tenaga kerja itu harus kita pelototin, bener nggak sih iklan ini? Karena banyak loh kemudian yang terjebak, mereka datang ke kantor itu di sana udah mereka digarap, udahlah mereka udah terjebak ke sana. Jadi hati-hati ya dengan bagaimana kita juga harus mengedukasi masyarakat kita untuk tidak mudah tergiur oleh iklan-iklan rekrutmen tenaga kerja yang ujung-ujungnya itu adalah bisnisnya tuh bisnis seks ya, dan membawa kepada bentuk-bentuk trafficking yang lain. Bahkan juga kalau saya melihat salah satu modus operandi dari human trafficking ini adalah perkawinan. Ini loh menarik sekali. Bukan menarik dalam arti kita senang, tetapi menarik dalam arti manipulasinya kok tinggi banget. Jadi kami menemukan tahun 2011 ya, ketika kami melakukan penelitian di Puncak, itu jadi mereka ini ya para penjahat trafficking ini, mereka sengaja mengawini. Dan kalau dikawini kan kadang-kadang masyarakat kita kalau sudah menyebut kata kawin tuh, oh ya itu halal gitu kan. Oh nggak apa-apa dikawini, baiklah sama, apalagi yang kawini itu kan syekh gitu kan, syekh dari Arab gitu kan. Apalagi kalau masyarakat kita itu dengar kata Arab tuh kelihatannya gimana gitu ya. Padahal mereka itu bandot gitu, dipikirnya itu syekh gitu ya. Aduh, kadang-kadang masyarakat kita ini kok kadang-kadang sedih juga ya begitu lugunya gitu loh. Nah, mereka dikawini ada sampai 2, 3, 4 gitu ya dikawini. Kan boleh nih dalam masyarakat orang kepala sukunya, kepala desanya juga seperti ya mungkin kerjasama lah ya. Dalam banyak hal kami mendapatkannya kerjasama. Dia juga dapat fee dari itu. Nah, kawin 4 orang berangkat. Udah jangankan sampai di Abu Dhabi, mereka dijual. Nah, para istri-istri itu dijadikan prostitut. Dalam hati saya, ya Allah, kok bisa ya perkawinan yang sakral itu lalu dijadikan sebagai modus operandi untuk trafficking. Karena itu hati-hati deh. Ya, saya pikir sampai sini dulu deh. Mudah-mudahan kita semua bisa tercerahkan, dan saya selalu yakin bahwa Islam adalah agama yang paling menentang. Ya, karena itu kehadiran Rasulullah SAW dengan konsep tauhidnya itu menjelaskan nggak boleh ada orang yang diperlakukan semena-mena untuk alasan apapun. Konsep tauhid ini penting sekali untuk diajarkan kepada masyarakat kita sebelum mereka mengerti tentang ritual, mengerti tentang ibadah. Karena itu ibadah mereka itu harus dibangun atas konsep tauhid. Karena terus terangnya, sholat aja misalnya, ujungnya itu adalah inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Bahwa sholat itu adalah tujuan akhirnya membuat seseorang itu mampu melepaskan diri dari semua ya perilaku-perilaku yang biadab,
dan perilaku-perilaku yang tak terpuji. Termasuk di dalamnya adalah melakukan human trafficking itu tadi. Karena itu kalau kamu benar-benar sholat, kamu pasti tidak akan setuju dan kamu pasti tidak akan melakukan segala sesuatu yang mengarah kepada human trafficking. Dan itulah gunanya kita beragama. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya masih ada Terima waktu kasih. ya 15 menit untuk silahkan. Terima kasih Pak Musdah atas pemaparan materinya yang luar biasa. Ini ada yang bertanya Pak Musdah di kolom chat. Saya sering mendengar bahwa Islam datang untuk menghapus perbudakan secara gradual. Jadi pada masa Islam datang maupun perbudakan masih, walaupun perbudakan masih ada, namun ia diminimalisir agar nanti di masa depan bisa dihapus secara final. Bagaimana penjelasan lebih lengkap tentang hal ini? Ya betul sekali, apa yang Anda katakan itu betul sekali. Islam datang nggak menghapus semuanya, sama dengan menghapus minuman keras. Islam nggak, ya segala sesuatu itu gradual. Nah karena itu apa yang diwahyukan dalam Al-Quran itu nggak selesai dengan wafatnya Rasulullah. Nah tugas-tugas kemanusiaan ini sekarang dibebankan kepada pundak kita semua sebagai orang yang mengaku Islam. Nah, Anda juga harus ikut bertanggung jawab. Gimana nih caranya kita menghentikan atau menghapus perbudakan ini dari masyarakat? Kita semuanya bertanggung jawab karena tugas-tugas kenabian itu nggak selesai. Ingat baik-baik ya, tugas-tugas kenabian itu nggak selesai dengan wafatnya Rasulullah. Ya, melainkan itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Karena itu kita semua yang mengaku Muslim dan Muslimah harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas kenabian ini. Oke, ada lagi? Baik, Prof. Tadi dari Mbak Karsiwet itu sempat bahwa dengan webinar pemuka agama yang aktif di isu TPPO itu yang kami jumpai itu adalah dari Kristen dan Katolik. Bahkan di koordinator Zero Human Trafficking itu adalah Romo Agus. Nah, gimana sih Prof pemuka-pemuka agama Islam memerangi TPPO ini? Karena kalau di NTT kan ada satgas-satgasnya di gereja. Ya, saya nggak tahu ya, karena kebanyakan mereka juga belum paham. Waktu saya melaporkan tentang human trafficking dengan modus operandi perkawinan aja, mereka pada bingung. Loh, mereka kan sudah kawin, ya halal kan, dia bilang gitu. Astagfirullah, jadi nggak semuanya yang halal itu baik gitu loh. Tunggu dulu, kita mesti melihat motivasinya, ini orang mau kawin untuk apa gitu. Karena kalau dalam Islam, kamu kawin untuk punya motivasi jahat di dalamnya, itu haram. Makanya saya selalu mengatakan belajar Islam itu jangan hanya melihat aspek formal, legal formalnya semata, ya jangan. Tetapi lihat esensi maqasid syariahnya itu apa. Jadi kalau saya ada orang mau menikah, saya harus telusuri dulu itu orang mau menikah untuk apa. Ya karena ketahuan nantinya, oh rupanya dia mau menikah itu modus operandinya untuk trafficking, untuk mempermudah dia membawa perempuan ke luar negeri, kan dia bisa lapor ke bagian imigrasi, oh ini istri saya, gitu kan. Jadi semuanya baik-baik saja. Ternyata sampai di negara luar, karena ini jaringannya juga internasional ya, ternyata mereka para perempuan itu dijadikan budak-budak seks. Wah, mengerikan. Karena itu tolong deh, para pemuka agama ini perlu diperkuat literasi keagamannya. Saya pikir juga penting nih teman-teman aktivis yang menekuni human trafficking isu ini, ya seperti Mbak Karsiwan itu menjelaskan nih, kumpulin tuh para pemuka agama, kalau perlu bicaranya tuh di masjid, di vihara, ya di gereja, sehingga para pemuka agama itu ngeh gitu loh, bahwa oh ada tuh perbudakan dalam masyarakat kita. Baik, terima kasih penjelasannya Prof. Dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya mau tanya, boleh nggak? Silakan, Mas Abdul. Begini, Prof, mau tanya, kan kejadian beberapa, kalau melihat kejadian yang seperti di narasi di news itu kemarin soal tokoh agama yang memiliki
banyak istri itu kan. Terus di sisi lain tuh gimana sih kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai eh, aktivis gitu untuk memberikan edukasi secara mendalam gitu. Hanya posisinya itu kan di sisi lain kan dari segi perempuannya ataupun orang tuanya itu pun tidak keberatan akan menikahkan anaknya gitu walaupun jadi istri kedua dan lain-lain gitu. Dari mempertimbangkan berbagai sisi gitu. Kira-kira yang bisa signifikan kita lakukan sebagai aktivis itu apa ya gitu. Jadi mungkin Ya, gitu. saya kira penting karena ya tentu saja kebanyakan kita nih terus terang karena kemiskinan, karena kebodohan, karena literasi yang rendah ya. Masyarakat kita ini benar-benar lugu gitu. Kalau kita jelasin ya malah mereka marah ke kita. Lu jangan jangan begitu, kalian ini mengganggu kerukunan kami. Dia bilang begitu. Enggak apa-apa kan anak-anak nikah. Aduh, bener-bener saya kadang-kadang berpikir, aduh gimana ya masyarakat kita ini kok bodohnya tuh kok sampai kubun-ubun ya. Nah, penting sekali kita pertama ya, menjelaskan kepada masyarakat nggak boleh ada perkawinan anak-anak. Ya, karena perkawinan anak-anak itu berbahaya. Yang kedua, nggak boleh ada perkawinan siri yang tidak dilakukan secara formal, legal di kantor KUA, sehingga semuanya itu harus terdata dengan baik ya, karena nggak boleh gitu. Karena dengan demikian mudah mereka melakukan modus-modus operandi dengan segala macam perkawinan siri lah, perkawinan apalah. Nah, yang ketiga, kita ini penting nih ya, mengajak bukan hanya para pemuka agama, tapi juga para pemuka di desa, tokoh-tokoh masyarakat, untuk kapan-kapan ada maulidan, dan maulid itu diisi dengan ceramah-ceramah tentang pentingnya ya menghargai, karena maulid itu kan kehadiran Rasul. Rasul itu untuk datang untuk apa? Kita sebutkan bahwa salah satu tujuan penting dari kehadiran Rasulullah itu adalah membebaskan manusia dari semua bentuk belenggu perbudakan. Bentuknya sekarang ini dalam era modern, perbudakan itu bentuknya antara lain perkawinan. Tapi perkawinan itu ujung-ujungnya anak-anak itu diprostitusikan, dijual. Ya, bahkan juga kalau di Indonesia nggak usah yang ke luar negeri deh. Beberapa kali saya menemukan di tempat-tempat prostitusi yang nganti suami ngantar istrinya ke tempat prostitusi. Itu jahat nggak sih? Ya, itu kok bisa terjadi seperti itu? Dan waktu saya tanya si perempuan itu, kamu kok mau aja? Dia bilang, Bu, kalau saya nggak datang, kalau saya nggak mau pergi ke sini, saya itu dipukulin dan badan saya ini hancur. Daripada saya dipukulin, mendingan saya datang ke sini, Bu, nggak apa-apa. Nah, melepaskan perempuan dari sini nggak gampang juga nih. Bagaimana kita melaporkan bahwa ini pertama terjadi kekerasan terhadap perempuan. Nah, mestinya ini para aparat kita juga harus peka ya. Jangan kalau dilaporin nanti, wah ibu ini bukan orang baik-baik. Masa sih aib keluarga disampaikan? Ini juga kan masalahnya. Jadi kita juga males nih ngelaporin ke aparat karena aparatnya nggak punya perspektif ya dalam membangun atau dalam menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Karena ini penting, banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan sebagai aktivis ya. Pertama, kamu melakukan apa? Edukasi. Jadi kumpulin tuh para pemuka desa, para aparat keamanan. Pertama tentang pentingnya melaporkan ya kekerasan dan kemungkinan human trafficking. Jelasin aja human trafficking itu artinya perdagangan antar manusia. Ini loh Pak, buktinya kamu kan bisa menebarkan video-video bagaimana manusia itu diperdagangkan antar kabupaten, kemudian antar negara dengan seluruh kecanggihannya. Itu kan bisa membuka wawasan. Ya, harus ada upaya-upaya yang konkret kita lakukan. Emang nggak mudah, saya selalu mengatakan nggak mudah, tapi ini jihad, tahu nggak? Jihad kemanusiaan. Oke? Baik, Ada Prof. lagi Terima satu kasih. pertanyaan lagi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi pertanyaan, kalau ada. Kalau enggak, kita tutup aja sekarang, oke? Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.00, kita langsung ke closing statement aja ya, Prof. Monggo Prof sudah mungkin bisa memberi closing statement supaya teman-teman lebih semangat untuk mengkampanyekan stop perdagangan orang.
Ya, saya berharap kalian para kelompok muda ini tolong deh harus bergerak karena ini sungguh-sungguh merupakan jihad. Jihad kemanusiaan bagaimana kita menolong sesama, melepaskan mereka dari jerat-jerat ya perbudakan dengan segala macam modus operandinya, oke? Ya, terima kasih ya. Saya akan pamit. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semangat jihad ini harus kita pelihara dan inilah jihad yang sesungguhnya menurut saya yang harus kita lakukan ya dalam Islam untuk membangun ya Islam yang rahmatan lil alamin sehingga nggak ada lagi anggota dalam masyarakat kita yang terjerat dalam perbudakan dengan segala modus operandinya yang itu adalah human trafficking. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Bunda. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Oke, teman-teman. Kita menginjak ke penghujung acara ya, teman-teman, yaitu